Nah, Lur, sekarang di sebelah Mas Rizky sudah ada Pak Joko. Ini dulu mantan kepala desa Ngompro. Mas Joko, sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini tadi udah ngobrol banyak dengan Mas Rizky terkait pertanian organik. Bisa diceritakan, Mas. Jadi Ngompro sekarang seperti apa? Dulu seperti apa? 3 tahun atau mungkin 5 tahun seperti apa, sekarang warganya seperti apa, terus perkembangan organiknya seperti apa. Monggo, silakan. Gini, kami mulai organik tahun 2016 akhir. Posisi pertanian waktu itu memang banyak kendala di petani kami, yaitu terutama untuk produktivitas itu semakin turun. Pemakaian pupuk kimia sintetik, pestisida kimia sintetik semakin meningkat. Dan juga yang paling kami membuat galau terkaitan permasalahan ini adalah waktu itu ada informasi di Kertu Tani bahwa di dalam Kertu Tani ini ada data keterkaitan kepemilikan lahan petani, sehingga yang rencananya akan digunakan untuk menebus pupuk di kios. Waktu itu kan subsidinya kan terbatas. Subsidi pupuk. Subsidi pupuknya terbatas 7 kuintal. Padahal pemakaian petani itu rata-rata sudah di atas 7 kuintal. Ada yang 1 ton, ada yang 1,2 per hektar. Waktu karena ada informasi ini kan otomatis menjadi galau juga dari kami. Harus mencarikan solusi. Bagaimana nanti kalau Kertu Tani ini diterapkan, pasti petani akan semakin galau. Bingung gitu ya. Karena apa? Kuota 7 kuintal pemakaian 9 kuintal sampai 1,2 yang otomatis harus membeli non subsidi. Harganya padahal hampir 2 kali lipat. Makanya kami berpikir mencarikan solusi terkait permasalahan petani tersebut. Di akhir tahun 2016 kami studi banding ke beberapa tempat untuk pertanian organik, dan alhamdulillah kami juga ketemu Mas Rizky. Dulunya nggak belum ya? Baru ketemu itu tahun berapa nggih? Sekitar tahun 2016 awal itu loh. Kita ketemu, sharing, ngobrol, akhirnya kami matangkan rencana kita mulai untuk organik. 2017 awal kami sudah langsung terjun ke organik, dibantu teman-teman organik Ngawi. Dari teman-teman di kecamatan yang lain kan ada yang mandiri untuk organik kami langsung terjun. Produksi awal memang turun waktu itu karena kami otodidak. Kami otodidak. Belum ada dampingan. Belum ada ilmu sama sekali, yang penting wani. Yang penting wani. Terus waktu pertama kali itu, akhirnya kedua lebih baik. Ketiga baik, terus akhirnya kami berembuk dengan tokoh masyarakat, tokoh BPD, LPMD, perangkat desa, Mas Rizky dan semuanya ini berembuk. Akhirnya karena keberhasilan kami sama Mas Rizky saling tukar pengalaman, saling ilmunya organiknya Mas Rizky, akhirnya ketemu formula yang bisa membuat tanaman padi ini bagus. Akhirnya kami berembuk dengan tokoh masyarakat membuat pelatihan. Kami undang trainer dari luar, kita membuat pelatihan ini untuk seluruh petani. Waktu itu memang perwakilan dari kelompok tani di masing-masing dusun, dan ini mewakili seluruh petani. Dan ilmu-ilmu organik ini wajib untuk disampaikan ke seluruh masyarakat. Kami dari peserta pelatihan ini beberapa yang langsung terjun ke full organik, tidak pengurangan pupuk, tapi jadi langsung ada terjun. Yang jenengan sampaikan terus langsung ikut langsung.
gitu. Itu ada sekitar 25 orang. 25 orang. Iya. Wah, ya banyak 25 orang. Langsung itu ya. Langsung. Karena sesuatu hal yang kecil-kecil ada yang mundur dan sebagainya. Karena waktu itu saya maklum sekali karena lahan petani ini kecil-kecil, karena kami belum ada pasar dan sebagainya. Akhirnya mereka masih di kimia walaupun sedikit. Gitu. Walaupun sedikit tetap di kimia. Akhirnya kita bertahan 24 sampai sekarang. Ada mundur satu, ini bertahan 24 orang. Dan selama tahun itu yang murni organik yang ya? Murni organik. Mulai awal tahun 2018 sampai sekarang ya, 2 tahun ya. Sekarang sudah menjadi 40. Oh, 40 sekarang. 40. Wah, alhamdulillah. Baik itu di padinya maupun sayur. Oh, ada sayur juga ya? Ada sayur organiknya. Terus waktu itu ketika mandiri untuk mengadakan pelatihan itu dananya dari mana? Kami ambilkan dana dari DD, dana desa. DD, dana desa. Karena untuk pemberdayaan DD ini boleh digunakan untuk pelatihan di bidangnya pemberdayaan masyarakat. Kami anggarkan dana untuk pelatihan budidaya organik. Efeknya apa sekarang? Bahwa seluruh petani, seluruh masyarakat Desa Ngompro ini tahu tentang ilmu organik. Dengan semakinnya kuota pupuk atau subsidi pupuk ini berkurang, masyarakat sudah tahu ilmunya organik. Walaupun mereka masih kimia, tapi karena ilmu organik ini sudah mengetahui, sudah paham, mereka sudah tidak kaget. Tidak kaget. Jadi solusi untuk petani ya organik ini. Iya. Jadi jadi ini lur, ini yang tadi sampaikan Pak Joko, mantan kepala desa, dibutuhkan juga komitmen pemangku kebijakan, terutama mulai dari kalau provinsi ya gubernur, daerah ya bupati, desa ya kepala desa, untuk bisa memberikan ya, kalau komitmen ya berarti ada sarana prasarana untuk pelatihan itu tadi. Jadi dana desa bisa untuk pelatihan karena itu pengembangan sumber daya manusia nggih. Nah, itu untuk dipakai pelatihan, monggo silakan Nur, bagi kepala desa yang pengen masyarakatnya itu pinter semua di bidang pertanian. Tapi insya Allah nanti ke depan juga Kabupaten Ngawi punya anggaran itu Mas. Untuk minterne itu kita punya punya agroteknopark nanti insya Allah sebentar lagi loh, insya Allah. Seperti itu, ini menjadi benar-benar menjadi solusi yang barokah. Insya Allah seperti itu nggih. Nah, terus dari itu tadi awal 2018 24 orang 25 sekarang 24 ditambah sekarang menjadi 40 ya, sekarang jadi 40 dan hampir seluruhnya lahan di Ngompro itu sudah menggunakan untuk POC dan molnya itu nggih. Ilmu organik masuk. Jadi insya Allah lestari. Jadi ada, saya lihat ke Ngompro kemarin ada rubaha, tempat untuk burung hantu nggih. Nah, itu untuk memastikan burung hantu itu lestari lagi. Dibikin peraturan desa juga nggih kayaknya nggih. Peraturan desa. Lah, hal-hal semacam ini perlu kita dorong sedulur semua karena yakin pertanian organik ini menjadi ikhtiar yang benar tadi, solusi bagi para petani. Jadi kalau belum mencoba, belum tahu ilmunya, mungkin masih bertanya-tanya dan pertanyaannya itu besar gitu kayak tenanan pora iki organik. Jojo ngono kayak. Karena gini Pak Joko, ketika orang ngomong organik gitu, itu sudah langsung mindset petani itu kepada produk organik dari merek tertentu itu. Saya nggak boleh bilang loh. Jadi ternyata organik itu tadi pola tanam ramah lingkungan, mengembalikan kesuburan dan ekosistem yang baik, dan pupuknya pun bisa dibikin dengan mudah dan mandiri oleh para petani. Ya, seperti itu nggih. Membuat sendiri semua. Membuat sendiri semua. Jadi petani diajari
tidak membeli tapi kita jual. Wah, itu loh. Jadi, ini yang top markotop lagi. Jadi petani ini nggak beli pupuk, tapi nek iso malah adol pupuk, gitu ya. Nggak beli pupuk, nggak beli pestisida. Oh, nggak beli pupuk, nggak beli pestisida. Tapi hasil produk kita jual. Produk yang top markotop harganya ini kalau boleh tahu, Mas. Ini yang sekarang organik. Ini apa ini? Brown rice. Ini harganya berapa ini? Brown rice 19.000. Oh, 19.000 lur. Kemasan vakum. Kemasan vakum 19.000 sekilo. Padahal kalau enggak organik paling cuma 9.000 ya. Iya. Nah, peningkatannya 10.000 sendiri lur. Ini padahal kalau di supermarket atau retail modern ini sudah 30.000 ini. Betul. Karena saya jualan lur. Jadi saya jualan juga. Jadi kalau omset yang sekarang ini didapat rata-rata bulanan ataupun setiap panen dijual berapa itu? Kami dari 5 hektar rata-rata 7 ton, sudah sekitar 35 ton per panen GKP. Konversi sekitar 24 ton beras. 24 ton beras per musim. Yang organik. Yang konversi. Konversi. Ini semakin lama semakin tambah. Sekarang sudah 5 hektar. Dan tiap musim itu pasti tambah orang. Tambah luas lahan, tambah orang. Baik di dalam desa Ngombro maupun di luar desa Ngombro. Oh, gitu nggih. Itu berarti kalau sekarang per musim ada 5 hektar, per hektar 7 ton, 35 dikonversi jadi beras 24 ton gitu nggih, 24 sampai 25 ton kali 19.000 ini ya. Iya. Ya, kalau 25 sama itu ya berarti berapa ini? Hampir 50 juta ya untuk kok 50 juta? 500 juta ding. Wah, 500 juta lur. Dahsyat ya. Jadi ternyata cuma 5 hektar itu bisa 500 juta. Ini yang top markotop itu dari budidaya ini. Terus mengawali ini dari ya karena sekarang sudah ada contohnya sudah berhasil, sudah dipasarkan di mana-mana, omset sampai sebulan setiap kali panen 500 juta dengan 5 hektar itu tadi nggih. Yang sama konversi. Oh, yang sama konversi. Sorry. Jadi tidak hanya 5 hektar tapi yang sama konversi tadi sudah 500 juta. Awal-awal memulai itu kan masyarakat kan masih awam nggih. Ada nggak pengalaman diejek apa di Sokurne apa gitu? Kalau saya mulai waktu itu memang menjabat kepala desa, mulai awal kan tempat lahan saya ini sering sekali untuk eksperimen lah. Sering kali waktu eksperimen apapun, baik itu formulator dan sebagainya untuk waktu pertama kali saya lahan sempit diejek dari petani yang lain, ya jelas iya. Cuma karena saya menjabat kepala desa waktu itu, wis wajar tanah sawah ombo acara tinggi turanan saiki wajar. Tapi kan efek belakang ini akhirnya tambah terus. Jadi masyarakat secara umum ini melihat. Jadi harus ada pionir, harus ada pengedepan, harus ada contoh. Ini penting sekali. Kalau di situ nanti contoh ini benar-benar berhasil, dilihat masyarakat ini benar-benar berhasil, akhirnya mereka akan ikut dengan sendirinya. Ikut dengan sendirinya tanpa diajak. Dulu Mas Rizky juga seperti itu ya? Iya. Sama diajak gitu. Bar ngopo to Riz? Iya. Itu jelas. Kan gua letak gaya-gaya. Oh, gitu. Pari ra dirabuk apa ya urip. Pari ra dirabuk apa ya urip iki. Wong dirabuk pangani homo apa nek ra dirabuk apa tukul lah. Ya. Dan ilmu organik ini loh yang paling penting, yang harus segera ditransformasi kepada masyarakat petani. Karena dengan organik ini kita bisa mampu mandiri di benih, mampu mandiri di pupuk,
mampu mandiri di pestisida, insya Allah nanti juga mampu di pemasaran. Nah. Dan ini nanti yang akan bisa meningkatkan pendapatan petani hanya di organik. Wah, itu loh. Jadi ini kurang lebih 1 jam ini kita sudah banyak ilmu dari inspirator berdua ini, Mas Rizky dan Pak Joko. Terus kemudian saya pengen ini jenengan kasih motivasi ataupun harapan ataupun apapun kepada anak muda khususnya di Kabupaten Ngawi, tidak hanya terkait organik aja, monggo silahkan supaya memotivasi, monggo Mas Rizky, pengennya seperti apa, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda. Kalau pemuda sekarang ini kan yang harus mendobrak lah Pak. Pemuda harus menjadi pendobrak. Nah, terus memulai. Kita kan kalau pemuda itu banyak lah, kreatifnya kan banyak. Nah, ya kita bangun mulai dari desa masing-masing. Dengan desa kita mandiri maju, insya Allah negara juga maju. Kembali ke desa. Ini yang luar biasa. Kembali ke desa, tepuk tangan loh. Nah, jadi pemuda harus bisa menjadi pendobrak. Punya ide kreatif saja tidak cukup, gitu ya. Harus diwujudkan. Nah, mewujudkan ide kreatif itu butuh kerja keras dan istiqomah. Siap. Ya, kalau ringan namanya istirahat. Gitu. Terus ke Mas Joko, harapan atau saran kepada masyarakat atau rakyat di Kabupaten Ngawi seperti apa? Jadi, apa pesan ke pemerintah juga nggak apa-apa, monggo silakan. Tujuan kami mulai awal ini adalah bagaimana sih cara untuk meningkatkan pendapatan petani. Salah satu atau mungkin satu-satunya cara adalah berbudidaya organik. Wah, itu loh. Ini karena apa? Dengan berbudidaya organik, petani itu bisa mandiri, petani itu merdeka. Karena kita sudah tidak ketergantungan dengan pupuk kimia sintetik. Kita tidak ketergantungan dengan benih, tidak ketergantungan dengan pestisida, dan yang paling menjengkelkan ini adalah di harga. Waktu panen harga konvensional ini yang menentukan adalah tengkulak. Kalau organik harga ini yang menentukan adalah petani. Jadi kita benar-benar merdeka. Jadi harapan kami untuk kadang tani semuanya, monggo kita secara perlahan, monggo bertahap, monggo, tapi endingnya nanti monggo kita sama-sama menuju ke pertanian organik. Ya itu loh. Jadi solusi petani tidak hanya meningkat kuantitasnya tapi juga kualitasnya, bisa memperoleh insya Allah harga yang pantas, dan juga barangnya itu tidak hanya halal tapi juga thoyyib, bagus. Kemudian bisa merdeka kasarannya, kalau ceritanya Mas Joko ini bisa merdeka, tidak ketergantungan oleh pupuk sintetis atau kimia, tidak ketergantungan dengan bibit karena bikin sendiri, bikin pupuk sendiri, terus kemudian pestisida sendiri, harga tentukan sendiri. Ini yang bikin topar ketop, karena kita melihat juga Mas Joko akhir-akhir ini semakin banyak ada masyarakat kita yang kena sakit, ya ada diabetes, ada kanker, ada apa dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini ditambah COVID-19. Ya, kembali kepada makanan-makanan yang organik, yang sehat, lifestyle hidup sehat dengan organik ini semakin dicari. Saya yakin, saya doakan orang semakin antusias mencari produk-produk yang bagus, yang halal, yang thayyib, yang berkualitas. Jenengan bisa menginspirasi untuk semuanya warga masyarakat khususnya Kabupaten Ngawi yang petani untuk bisa bercocok tanam kepada organik. Terus kalau boleh tahu ini untuk pelatihannya tadi di P4S-nya itu alamatnya di mana? Alamat P4S Organik Pat Ngomproh di
Desa Ngompro, di Dusun Ngompro, Desa Ngompro, Dusun Ngompro, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Mencari Mas Rizky atau Pak Joko gitu ya? Udah tahu? Ketua P4S-nya itu Pak Tarto. Oh, ketua P4S-nya Pak Tarto. Itu juga asli Ngompro. Asli Ngompro. Asli Ngompro. Itu lor kalau pengen jenengan punya keilmuan di bidang organik, itu bisa datang di Dusun Ngompro, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, ketemu dengan Pak Tarto selaku ketuanya P4S, atau bisa Mas Joko atau Mas Rizky. Ya, semoga pertemuan atau podcast pada malam hari ini bisa memberikan berkah kepada kita semuanya, khususnya petani di Kabupaten Ngawi, supaya bisa menjadi petani yang mandiri, bisa berdaya saing, memiliki apa itu namanya sense of apa itu punya rasa ingin mengembalikan budidaya yang sesuai dengan syariat, ya, ramah lingkungan seperti itu, terus bisa memiliki manfaat seluas-luasnya bagi seluruh warga masyarakat. Mungkin itu teman-teman semua pemirsa podcastnya Mas Oni Anwar. Dan sebelum kita akhiri, ya, ini juga ada produk UMKM Kabupaten Ngawi untuk souvenir buat panjenengan berdua. Sip ini pokoknya. Yang pertama ini ada batik Widi Nugraha. Ini buat Mas Rizky. Itu oke. Nah, Pak Joko. Itu ini. Sip. Kemudian ini ada bolen pisang, bolen ata, sejak 2016. Ini juga UMKM Kabupaten Ngawi, ini kuliner Kabupaten Ngawi. Bolen ata ini dari Geneng, ini dari UKM kreator. Ini juga anak muda juga ini kayaknya yang bikin ini bolen ata. Monggo diterima Mas Rizky. Sip. Terima kasih. Oke, sedulur semua, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Mas Rizky, Pak Joko. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.